Setio 2 Muara Bungo dengan fasilitator Bapak Mutaron dan pengajar praktik Bapak Sugeng Waluyo. Pada kesempatan ini kami akan melakukan rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Sudah bersama saya rekan saya Pak Wahyu yang merupakan guru SMK Setio 2 Muara Bungo. Silakan perkenalkan diri lebih lengkap Pak Wahyu. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Dedi Wahyudi Putra. Saya guru produktif multimedia. Saat ini saya mengampu mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Oke. Baik Pak Wahyu, dalam ini kita melakukan bincang-bincang santai ya Pak. Dalam rangkaian ini namanya pra-observasi. Jadi merupakan kegiatan yang kita lakukan sebelum melakukan observasi langsung di kelas nanti, sehingga tujuannya adalah untuk supaya Pak Wahyu lebih siap lagi dan lebih percaya diri lagi saat dilakukan observasi nanti. Baik Pak Wahyu, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya supervisi ini Pak Wahyu? Terima kasih Pak. Untuk observasi ini saya berharap saya dapat meningkatkan dan menggali kompetensi diri saya dalam hal mengajar, agar pembelajaran itu menyenangkan dan berpusat pada murid. Wah, bagus sekali. Jadi Pak Wahyu ingin dengan adanya observasi nanti atau supervisi nanti, Pak Wahyu bisa meningkatkan kompetensi dalam hal mengajar ya. Baik Pak Wahyu. Jadi seperti Pak Wahyu sampaikan tadi, mata pelajaran yang Pak Wahyu ampu adalah komputer jaringan dasar. Nanti saat observasi itu ya, yang akan kita lakukan observasi. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti Pak Wahyu? Untuk pertemuan nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu, satu, murid memahami instalasi jaringan LAN. Yang kedua, murid memahami cara tes koneksi jaringan LAN. Jadi dua hal itu yang saya ingin muridnya capai. Berarti ada dua tujuan pembelajaran ya. Pertama, murid memahami cara instalasi jaringan LAN ya. Yang kedua, murid memahami cara melakukan testing koneksi gitu ya Pak Wahyu. Baik. Nah, lalu kira-kira area pengembangan seperti apa yang Pak Wahyu harapkan nanti? Area pengembangan. Saya dalam pembelajaran nanti, saya akan menggunakan pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini anak-anak bakalan yang aktif daripada guru. Sebenarnya saya sudah pernah melaksanakan ini, tapi tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena setelah saya melaksanakan ini, anak-anak belum paham apa yang mereka kerjakan. Jadi kembali lagi ke saya pembelajaran ini. Jadi berpusat lagi ke saya. Betul. Jadi harapan Pak Wahyu nanti dengan area pengembangan yang akan diharapkan ini betul-betul bisa menerapkan pembelajaran saintifik yang sesungguhnya gitu ya. Karena dari pengalaman Pak Wahyu bahwa pendekatan saintifik ini sudah pernah dilakukan, kemudian ujung-ujungnya kembali pada guru lagi, sehingga tetap saja berpusat pada guru gitu ya. Terus harapan Pak Wahyu adalah bahwa nanti pembelajaran betul-betul berpusat pada murid. Baik, bagus sekali Pak Wahyu. Lalu strategi seperti apa yang sudah Pak Wahyu persiapkan untuk hari ini? Strategis yang sudah saya siapkan itu, nanti pertama saya akan menyediakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu saya siapkan dua, yaitu berupa PowerPoint dan video tutorial. Terus nanti murid-murid saya bagi menjadi kelompok berdasarkan kesiapan belajar mereka dan gaya belajar mereka. Jadi dicampurlah tuh masing-masing mereka dalam satu kelompok. Nah setelah itu, setelah kelompok terbentuk, saya akan menayangkan video pembelajaran tadi. Video pembelajaran tadi ditayangkan. Setelah ditayangkan, nanti bakalan saya ajukan pertanyaan. Pertanyaan yang buat anak-anak bisa berpikir kritis, aktif. Pertanyaan pemantik ya? Iya, pertanyaan pemantik. Setelah itu mereka nanti melaporkan lagi kembali ke saya. Oke.
Jadi nampaknya sudah siap sekali Pak Wahyu ya. Pertama tadi media ya, medianya Pak Wahyu akan persiapkan PowerPoint ya berupa slide, kemudian video pembelajaran. Kemudian Pak Wahyu juga akan membagi kelompok. Tentunya Pak Wahyu sudah melakukan pemetaan berarti ya tentang cara belajar siswa, murid dan gaya belajar mereka ya. Baik, bagus sekali Pak Wahyu. Baik Pak Wahyu, kira-kira kapan akan kita lakukan observasi? Insya Allah itu hari Senin pada kelas 10 di kelas 10 multimedia. Ya, di kelas 10 multimedia di jam pertama, kedua dan ketiga itu 3 jam. Baik, insyaallah saya juga mempersiapkan diri untuk itu ya. Semoga kita sama-sama diberi kesehatan dan saya bisa melakukan observasi juga. Nah, dalam kegiatan nanti Pak Wahyu, saya akan melihat langsung dan mencatat hal apa saja yang terjadi di saat Pak Wahyu mengajar. Nah, dan terakhir nanti setelah melakukan observasi, kita juga akan melakukan pembicaraan yang disebut dengan pasca observasi ya. Dalam hal ini nanti akan disaksikan langsung oleh pengajar praktik kita, yaitu Bapak Sugeng Waluyo. Terakhir Pak Wahyu, sebelum kita tutup pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Pak Wahyu dapatkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Pada siang ini yang saya dapatkan, saya akan mempersiapkan media pembelajaran saya, terus pembagian kelompoknya, dan pertanyaan-pertanyaan pemangkit nantinya. Oh ya, aktif. Iya. Berarti Pak Wahyu akan lebih siap lagi ya dengan perangkat-perangkat yang mesti dipersiapkan sebelum kita melakukan observasi nanti ya Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Kita akhiri pertemuan kita ini dan sampai jumpa pada saat observasi hari Senin depan ya, jam pertama sampai jam ketiga ya di kelas 10 multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sekalian. Baik. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi pagi ini Bapak ikut masuk di kelas ini karena ada kegiatan observasi atau supervisi proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Jadi nanti Bapak, selama kamu melakukan pembelajaran, Bapak akan ada di kelas ini dan akan duduk di belakang nanti ya. Silakan kamu belajar seperti biasanya, jangan sampai terganggu dengan berada pada belakang nanti. Belajar sewajarnya sebagaimana biasanya. Oke? Saya pahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong siapkan. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bapak absen dulu ya. Ya. Siapa hari ini nggak hadir? Siapa aja? Rido. Nah, berarti ke depan. Nanti yang kita bahas nanti adalah jaringan komputer. Nah, sebelum kita bahas itu, apa yang kalian masih ingat yang pembelajaran kemarin? Tentang perangkat keras. Ya. Apa aja perangkat kerasnya? Buat angkat tangan satu orang. Bos, Apa? Mos. Ya, Maulana? keyboard lah.
keyboard, monitor. Ada yang lain? Apa? Speaker. Oke, boleh. Speaker. Yang lain? Apa? Angkat tangan. Nah, PGA. Nah, PGA. Apa lagi? Yuk, saya tegar. Power supply, ya, benar. Ada lagi? Mau nambahkan? Mau nambah lagi nih, apa? Casing, oh benar, casing. Apa lagi? Printer, oke, masuk printer. Terus apa lagi? Ada lagi? Yuk. Webcam, oke benar, webcam. Ada lagi? Asi, ya Asi? RAM, benar banget, RAM. Isi perutnya. Apa lagi? Memori, ya, memori RAM. Apa lagi ada lagi? Ya lah, motherboard intinya ya, motherboard ya. Tepuk tangan dulu kita semua. Pembelajaran yang nah, sekarang nanti peralatan itu, perangkat keras nanti berhubungan dengan jaringan komputer nanti yang kita bahas. Ya, ada lagi yang perlu saya sebut dalam jaringan komputer nanti, yaitu LAN card. Nah, itu yang sangat butuh di jaringan komputer. Nah, terus ada apa lagi selain LAN card? Modem. Terus apa lagi? WiFi. WiFi card ya. Jadi LAN card dan WiFi card. Kalau LAN card pakai apa? Kabel. Nah, WiFi card? Ya, benar. Enggak, WiFi card tidak menggunakan kabel. Oke? Ya, tertanam dalam motherboard. WiFi card itu tertanam dalam motherboard. Sama dengan LAN card juga. Nah, itu LAN card dan WiFi card ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jaringan komputer. Nah, di jaringan komputer ini apa aja yang bakal kita bahas atau apa yang Bapak harapkan nanti yang kalian capai? Itu tujuan pembelajarannya. 1. Memahami instalasi jaringan LAN. Yang kedua yaitu memahami tes koneksi jaringan LAN. Nah, setelah instalasi kita bakalan tes jaringan, tes koneksinya. Nyambung apa enggak kan gitu. Nah, sebelum itu kita bakal masuk materi selanjutnya. Nah, itu ada studi kasus. Yang pertama itu kita bisa membuka halaman web meskipun web tersebut berasal dari jauh di luar negeri. Kita dapat mengirimkan email dan terkirim ke email yang lokasinya sangat jauh. Ya, sebelumnya kalau email ini pengganti apa? Surat. Ya, surat apa? Surat tinta. Bisa juga. Lamaran kerja. Surat lamaran kerja. Nah, terus kita dapat melakukan video conference. Apa itu video conference? Dapat secara online atau dari Zoom. Terus apa lagi? Semua komputer di kantor dapat mencetak dokumen. Nah, satu printer. Jadi setiap komputer bisa ngeprint. Enggak satu komputer satu printer. Ya, tuh. Lanjut. Ini ada WA, SMS, telepon, voice call, video call. Masih ada SMS? Udah ada yang udah pernah lihat ini? Ada yang pernah kabel misalnya? Kabel apa? Hah? Kabel? UTP SMP ya. Internet kan? Udah pernah lihat? Seharusnya sudah kan di pembelajaran sebelumnya. Ya. Terus yang belum kan pintu, kabel, konektor, kabel tester sama alat. Nah, ini dia. Ini kabel UTP. UTP unseal twister pair. Nah, ini dia. Yang UTP, yang ini adalah STP. Apa bedanya? Nah, Pakai kamar, Kak.
Kenapa? Karena itu sama kayak selubung pembungkus. Kenapa? Pakai selubung pembungkus. Selubung pembungkus. Nah, katanya pakai selubung pembungkus. Angkat tangan, yang mana selubung pembungkusnya? Angkat tangan. Tegak, berdiri, tunjuk yang mana selubungnya. Apa yang lain? Kita kasih kesempatan teman yang lain ya. Berdiri, yang mana selubungnya dulu? Di mana letak perbedaan selubung dan tidak selubung? Ya, yang ini. Ayo, Dek. Ini Dek. Yang mana? Tunjuk ke kawan. Yang mana selubungnya? Yang ini, yang itu nggak ada selubungnya? Nggak ada ya. Tepuk tangan untuk anak itu. Ini ada selubungnya. Selubungnya bentuk apa tuh? Warna apa? Perak ya. Aluminium. Ini dia kalau ini kan polos saja, langsung kabelnya, langsung tembaganya. Oke. Ini warnanya apa? Nanti ada yang warna hitam, ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih. Nah, tuh. Dan nanti kalau misalnya kalian di kantor atau di rumah kalian ada kabel kayak gini, berarti itu kabel kabel jah. Nah, selanjutnya nanti kita terakhir adalah tes jaringan komputer. Nah, di sini materi terakhir kita ya, tes jaringan komputer. Nah, setelah ini Bapak bakalan bagi kelompok kalian. Kalian jumlahnya sekarang yang hadir adalah 16. Berarti bagi 4 ya. 4 kelompok apa bagi? 4 kelompok berarti setiap orang ada 5, ada yang 4. Ya. Jadi kelompok kita biar kita nanti apa yang kita bahas nanti ada video yang mau tayangi. Kalian bakalan diskusi apa yang dilakukan oleh video nanti. Ya, bagi dulu. Coba dicatat ya, nama yang pertama nyata kelompoknya. Pertama EPA, kelompok 1 EPA. Kelompok 2 Nanda. Kelompok 3 Tegar. Kelompok 3 Tegar ya. Kelompok 4 Nurmadia. Sudah ya, sudah 4 kelompok. Nah, kelompok 1 siapa aja orangnya? Abrori, Alvia, Andre, sama Arsi ya, satu kelompok. Ya orangnya. Terus kelompok 2, kelompok Nanda, Chandra, Diki, Fajar, terus Tiara. Kelompok 3 Maulana, Zaki, sama Adil. Kelompok 4 Rahmat Dani, Rika, Rizky, Yoga. Ingat, ayo boleh kalian bikin 4 meja digabungkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
video tutorial Bapak tayangkan, Bapak mau kasih pertanyaan dulu ke kalian. Sebelum nanti video ini kalian analisis apa yang harus kalian perhatikan, apa yang harus kalian catat, apa yang harus kalian ingat. Nah, di video ini kalian harus melihat tata cara instalasi jaringan komputer sampai nanti kalian tes koneksi jaringannya. Nah itu, setelah itu kalian perhatikan, setelah kalian analisa, kalian catat, kalian tulis, nanti itu yang bakalan masing-masing kelompok presentasikan. Oke? Paham? Nanti kira-kira? Ya? Ya? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara setting jaringan LAN atau jaringan lokal. Nah, jaringan LAN yang saya maksudkan di sini adalah jaringan LAN yang menggunakan media kabel ya. Jadi bukan jaringan wireless yang biasanya menggunakan access point atau hotspot. Nah, saya harapkan video ini bisa membantu teman-teman, terutama bagi yang ingin membangun jaringan LAN sendiri, baik itu di rumah atau di kantornya. Oke, kita langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah siapkan 3 buah komputer atau laptop. Nah, nanti kita akan hubungkan ketiga komputer ini ke dalam jaringan LAN. Nah, untuk peralatan yang harus disiapkan adalah tentunya yang pertama adalah komputer. Silakan berapa banyak pun komputer yang teman-teman punya silakan disiapkan. Kemudian yang kedua adalah switch atau hub. Ini saya gunakan switch atau hub yang memiliki 8 port. Kenapa saya bilang 8 port? Karena komputernya hanya ada 3. Jadi kalau teman-teman punya komputer lebih dari 8, silakan teman-teman menggunakan aparatur switch dengan jumlah port yang lebih banyak. Bisa yang menggunakan 16 port, 24 port, atau 32 port. Kemudian alat yang berikutnya adalah kabel ya, kabel UTP yang sudah disambungkan ke konektor RJ45 dengan sambungan strike. Nah, untuk membuat kabel UTP dengan sambungan strike, teman-teman bisa lihat tutorialnya di atas ya. Oke, untuk alatnya itu di komputer, kemudian aparatur switch, kemudian kabel UTP dengan sambungan strike. Tahapannya yang pertama adalah kita rancang dulu atau kita rencanakan dulu seperti apa topologi yang akan kita gunakan. Jadi penyambungannya nanti kita akan buat seperti ini. PC 1, komputer 1, IP-nya adalah 192.168.1.2/24 ini CIDR ya. Ini mewakili subnet mask 255.255.255.0. Untuk kejelasan mengenai CIDR, saya sudah pernah membuatkan tutorialnya, silakan teman-teman bisa lihat di atas ya. PC 2 IP address-nya ini 192.168.1.3, PC 3 192.168.1.4. Kalau teman-teman punya PC lebih dari 3, maka tinggal teman-teman ganti saja oktet keempat ini kan 4, nanti bisa ganti dengan 5, kemudian tambah lagi yang komputer berikutnya 6. Oke. Setelah kalian nonton video tutorial yang di papan tulis yang saya tayangkan, sekarang boleh kalian berdiskusi masing-masing dari kalian bersama teman. Ada yang berlima, ada yang berempat. Kalian diskusikan apa saja atau bagaimana instalasi jaringan komputer hingga tes koneksinya. Ya, boleh mulai diskusinya. Dicatat, nanti kalian laporkan, kalian tampilkan masing-masing kelompok. Ya, satu kelompok, satu hasil diskusi. Ya boleh, satu kertas, satu kelompok, tulis namanya. Nanti kalian maju. Instalasi perangkat yang lain dari luar. Sudah ada yang selesai? Ada yang belum selesai? Ada Pak. Oke, nah kelompok 3. Ya, boleh maju depan presentasikan hasil diskusi kalian. Yang teman-teman lain boleh mendengarkan, sambil mendengarkan kira-kira ada yang mau ditanyakan ke teman-temannya.
Ini Pak Elis temannya dari kelompok 3. Seperti biasa buka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang cara instalasi jaringan komputer. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maulana, di sebelah kiri saya Adit, sebelah kanan saya Naki, dan di paling kanan Saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Instalasi jaringan komputer. Perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi jaringan komputer antara lain 2 komputer atau lebih, kabel UTP, STP, switch atau hub. Langkah-langkah mengerjakan: hubungkan kabel STP, UTP ke tiap komputer, lalu hubungkan lagi ke hub atau switch. Buka komputer, buka control panel, pilih network and internet, lalu pilih network connection. Klik kanan properties pada local area connection, lalu klik kanan properties pada TCP IPv4. Lalu masukkan IP address yang diinginkan. Lakukan pada seluruh perangkat yang dihubungkan. Untuk memastikan IP yang sudah dimasukkan sudah terbaca, kita dapat menekan Win+R, lalu ketik CMD. Pada CMD, ketik ipconfig. Jika IP yang ditampilkan sesuai dengan yang dimasukkan, maka proses memasukkan IP address sudah selesai. Untuk melakukan ping terhadap perangkat lain yang tersambung, kita dapat menggunakan CMD kembali. Masukkan komen ping IP address tujuan, atau jika ingin lebih spesifik dalam meninggalkan pesan, kita bisa menggunakan komen MSG message, lalu pesan apa yang kita sampaikan, lalu IP address tujuan. Jika pesan atau ping yang sudah dimasukkan muncul pada perangkat lain, maka proses instalasi jaringan komputer sudah berhasil. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, saya mohon tanggapan dari kelompok-kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3 mengenai tentang kita memasukkan alamat IP address yang pas di bawah itu kan kosong. Kenapa sih dikosongkan? Kenapa nggak diisi? Yang di bawah IP address. Ya kan, misalnya kan alamat IP addressnya 192 sekian kan, itu di bawahnya juga ada. Terus nanti ada bawah lagi kok, nanti kenapa? Di bawah itu opsional. Bukan opsional, jadi kami bisa kita masukkan, bisa tidak masukkan. Mungkin ada kalau kita masukkan sesuatu di dalam yang kosong itu akan ada itu tambahan dari saya kurang mendalami hal itu, tapi setahu saya itu opsional. Tidak kita masukkan masih bisa berjalan. Ya sudah, terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya pertanyakan kepada kelompok 3. Terima kasih atas jawaban yang diberikan dalam memuaskan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ada kelompok lain? Ada yang bertanya apa? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Jika IP address tersebut tidak bisa terhubung, apa yang harus dilakukan? Jika IP address, saya akan menjawab pertanyaan. Nomor 2. Jika IP address tidak tersambung, maka apa yang telah jika IP address tidak tersambung, berarti ada permasalahan dari mungkin saat memasukkan switchnya, mungkin dari kabelnya, atau mungkin kesalahan dalam memasukkan IP addressnya. Ya, penting bagi kita untuk memeriksa apakah alamat IP yang harus kita masukkan itu benar, dan juga penting bagi kita untuk mengecek
bagaimana perangkat kabel dan apa dan sebagainya. Terima kasih atas jawabannya suara kelompok 3. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk yang sudah presentasi tadi. Nah, terima kasih pada Bapak yang sudah presentasi, sudah melakukan dengan baik. Untuk teman-teman yang lain juga yang telah bertanya, diskusi bersama. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Setelah kalian melaporkan diskusi kalian, ada yang mendengarkan, ada yang tanya jawab tadi, kita sampai ke kesimpulan kita. Nah, bagaimana, apakah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu apa? Instalasi jaringan komputer dan tes koneksi jaringan komputer. Nah, boleh angkat tangan siapa yang sebutkan satu kesimpulan yang kita dapatkan atau apa yang kalian dapatkan pada pagi ini, materi pada pagi ini dalam instalasi jaringan komputer. Ayo, Kak. Yang saya pahami dari pembelajaran yang barusan itu mengenai tentang hardware atau yang berada dalam pembuatan instalasi jaringan, terus ada IP addressnya untuk mengetahui semuanya. Jadi tahu nggak kita cara menggunakannya? Ya, yang lain? Ya, ya. Dari pembelajaran tadi kita bisa mengetahui dalam pemasangan jaringan tersebut tata cara yang telah diketahukan dari video. Tata cara pertama mengetahui tata cara pemasangan instalasi jaringan komputer, terus connecting, terus peralatan jaringan komputer. Ya, ada dua hal berarti yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, peralatan jaringan komputer. Apa aja? Katakan? Ya, Komputer Pak. komputer. Terus? Ya, part atau switch? Kabel UTP. Ya, 5. Ada lagi? Kira-kira? Untuk peralatan dari komputer? Udah ya? Cukup kan? Ada komputer, hub, kabel, soal SIM. Terus yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Langkah-langkah. Instalasi. Apa aja pertama? Kanan lagi. Ya, Radit. Menghubungkan kabel. Terus gabung. Selanjutnya apa? Terminal. Langkah-langkahnya dulu. Pertama, langkah pertama sudah OTP dan STP ke komputer. Selanjutnya apain? Hubungkan kembali ke switch utama. Ya, hubungkan kembali dulu. Oke, nah itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Kita membahas kesimpulan materi kita hari ini. Terus
Untuk materi minggu depan, kita kan sekarang ini memahami tata cara dulu ya kan. Untuk minggu depan berarti kita bakalan apa? Ya benar, praktek. Kita bakalan praktek membuat jaringan LAN dan tes koneksi jaringan LAN-nya. Oke? Oke, siap? Nah, boleh dibaca-baca dulu di rumah nanti. Apa yang dibutuhkan, atau kalian ulang-ulang lagi nanti. Disiapkan, ya. Oke, sampai jumpa minggu depan kita. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada tahapan ketiga, yaitu percakapan pasca observasi. Kali ini saya sudah bersama rekan saya Pak Wahyu yang telah saya lakukan observasi, dan juga sudah didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Sugeng Waluyo. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Kami langsung saja ke Pak Wahyu. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik. Ya. Apa aktivitas hari ini Pak Wahyu? Oh, hari ini ngawas, pagi tadi ngawas. Tapi udah selesai ngawasnya. Jadi kosong lah hari ini. Kosong ya. Artinya kegiatan kita ini tidak mengganggu aktivitas Pak Wahyu ya. Iya. Oke, baik Pak Wahyu. Kita akan sedikit berbincang tentang observasi yang sudah saya lakukan atau pembelajaran yang sudah Pak Wahyu lakukan pada hari Senin lalu. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah dilakukan observasi ini Pak Wahyu? Alhamdulillah saya senang Ya. pada momen kegiatan supervisi atau observasi ini. Saya diberi kesempatan untuk meningkatkan cara mengajar saya, karena saya merasa dalam observasi ini nggak ada rasanya dihakimi, tapi lebih ke evaluasi diri saya. Oh ya. Untuk meningkatkan pembelajaran saya di kelasnya. Oke. Berarti artinya Pak Wahyu sangat senang lah ya bahwa kegiatan ini merupakan ajang evaluasi diri bagi Pak Wahyu untuk bisa meningkatkan kompetensi Pak Wahyu di kemudian hari, gitu Pak Wahyu ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan target-target yang sudah kita sepakati di pra observasi, menurut Pak Wahyu apakah sudah tercapai atau bagaimana Pak Wahyu? Saya sendiri merasa tercapai, di beberapa hal itu tercapai, tapi ada sebagian juga yang nggak tercapai. Oh gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak Wahyu, kira-kira yang tercapai dulu. Nah, yang tercapai dulu apa saja Pak Wahyu? Setelah melakukan pembelajaran dengan metode discover learning, Ya. terus anak-anak ada yang aktif, Ya. yang aktif lumayan bertambah dari biasanya hanya beberapa orang, sekarang udah banyak tuh yang aktif angkat tangan, ada feedback, jawaban, bertanya kembali ke saya. Artinya ada peningkatan di Nah, situ ya. peningkatan. Oke. Kira-kira berapa persen peningkatan dari kalau dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang Pak Wahyu lakukan? Dari sebelumnya kira-kira peningkatan tuh sekarang udah menjadi 80%. Oh gitu ya. 80%. Tetap ada anak-anak yang masih pasif Iya. dalam diskusinya, mereka masih diam, Iya. nggak ikut bercengkrama dengan teman-teman yang aktif ini kan. Iya. Artinya ada sekitar 80% anak yang aktif, sementara yang pasif itu sekitar 20% masih ada gitu ya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran Pak Wahyu, apakah tujuan pembelajaran yang disampaikan di saat pembelajaran kemarin itu sudah tercapai atau bagaimana? Sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Sudah tercapai, Ya. tapi tetap saya merasa itu ada beberapa siswa yang tidak aktif tadi. Iya, ada 20% tadi. Oke. 20% tadi hanya menerima dari nggak ikut andil dalam diskusinya. Kan. Oke. Berarti ada kelemahan sekitar 20% lagi. Ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya menurut Pak Wahyu terjadinya hal demikian? Kalau menurut saya untuk melihat ini gaya anak belajar, ini yang nggak aktif ini mereka mungkin kurang pede, ya, kurang berani menyuarakan pendapat, Ya. gitu. Atau mereka benar-benar kurang paham tentang pembelajaran yang sebenarnya. Oke. Jadi masih ada 20% siswa yang
kurang aktif ya, artinya mereka tuh pasif dalam pembelajaran. Otomatis menurut Pak Wahyu juga keberhasilan pembelajaran juga di angka 80% itu. Iya. Ya. Nah, yang saya tanyakan sekarang kira-kira strategi seperti apa yang akan Bapak Wahyu lakukan untuk memperbaiki ini, Pak Wahyu? Untuk pembelajaran selanjutnya Pak, Hmm. insya Allah saya bakalan bikin yang siswa-siswa tidak aktif tadi Iya. akan menjadi ketua kelompok atau pemimpin di kelompok diskusinya nanti. Oh, artinya dalam melibatkan siswa Iya. di kepemimpinan siswa seperti itu ya. Iya, yang Mereka dilibatkan ikut aktif dalam kelompok mereka. Ah. Oh, ya. dan mereka jadi penanggung jawabnya kan gitu, Eh, yang mencari saran, meminta saran ke teman-temannya, mengajukan pertanyaan kan gitu. ya. Sehingga itu yang membuat mereka lebih aktif. Iya, betul. Lalu ada lagi nggak Pak Wahyu strategi lain yang kira-kira membantu untuk mengaktifkan siswa-siswa yang pasif ini? Untuk lain mungkin lebih ke nanti ke pertanyaan-pertanyaan atau ke video yang lebih Oh, menarik anak-anak kan gitu. Oh, Lebih iya. anak-anak pusat memperhatikan pembahasan kita nanti kan. oh, gitu. Berarti mungkin di videonya yang lebih menarik gitu kan ya. Setelah itu apalagi tadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang mungkin lebih memacu keingintahuan mereka. Oke. Nah, kira-kira itu kapan bisa dilakukan Pak Wahyu? Nah, untuk yang itu kapan dilakukannya nanti untuk pembelajaran selanjutnya Pak. Iya, Nah, sekarang kan kita lagi sudah berakhir ya. sudah berakhir Ya, pembelajaran semester ini. pembelajaran semester ini. Jadi Hmm, tahun pengajaran baru nanti hmm, saya mulai rincikan kembali. heeh. Kita buat pembelajaran yang kan tahun pelajaran baru, berarti bikin yang hal baru lagi kan gitu. Sesuai iya. dengan strategi tadi. Oh, berarti artinya pengalaman di hari ini, pengalaman yang sudah kita lakukan di saat observasi kemarin itu menjadi pengalaman bagi Pak Wahyu untuk ditindaklanjuti lagi di tahun ajaran baru gitu Pak Wahyu. Oke. Lalu siapa kira-kira bisa dilibatkan dalam pelaksanaan ini Pak Wahyu? Nah, untuk yang saya libatkan, insya Allah itu saya minta tolong langsung ke Oh, Pak yang coaching saya, iya iya iya. guru sekaligus ketua jurusan saya kan itu yang lebih paham juga dengan materi nanti kan gitu. Iya iya. Dan saya melibatkan ini juga nanti anak-anak Heeh. untuk evaluasi diri lah kembali kan gitu. Iya. Bagaimana anak lebih paham, mengerti kan. Iya. Oh, berarti artinya Pak Wahyu nanti juga akan meminta masukan dari siswa ya, mengevaluasi bagaimana cara mengajar, apa masukan dari siswa. Nah, itu baik sekali Pak Wahyu. Artinya kita dalam hal ini sudah melibatkan siswa ya, akan mendengar suara siswa ya, akan akomodir pilihan siswa seperti itu Pak Wahyu. Oke. Saya setuju sekali bahwa ini akan Pak Wahyu lakukan di tahun ajaran baru, dan saya juga bersedia nanti untuk mendampingi atau ikut mengingatkan Pak Wahyu ya tentang strategi-strategi yang sudah disepakati hari ini. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Namun sebelum diakhiri, saya sedikit ingin menanyakan ke Pak Wahyu, bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah kita melakukan percakapan coaching ini? Setelah alhamdulillah saya senang Nah, karena di sini kita membahas apa yang bakalan saya tingkatkan lagi ya, ke depannya untuk pembelajaran, ya. bisa evaluasi diri dari Pak Sukri langsung kan gitu. Nah, kira-kira gitu lah. Ya. Artinya dengan coaching ini Pak Wahyu bisa menemukan kembali apa-apa saja kekurangan dan benar. apa strategi yang akan ditingkatkan di pembelajaran ke depannya. Oke Pak Wahyu, terima kasih Pak Wahyu. Kita akhiri pertemuan kita dalam pasca observasi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.